Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala quwata illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawabnya kompak, pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng, belum beli baju lebaran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Kita doakan guru-guru kita semua dalam keberkahan dari Allah, amin. Dan senantiasa terus jadi panutan buat kita semua, amin ya robbal. Yang sama kita hormati Bapak Ibu semua, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, semoga puasanya kali ini diterima oleh Allah, amin. Yang sama kita hormati segenap ibu-ibu yang ada di sini, sehat semua Bu? Berkah semua? Masih puasa? Ada yang udah bolong? Mana orangnya? Hadir juga di tengah kita abang ganteng kita, Bang Bedu, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Randu, baliknya mampir di rumah Bang Kodar. Kita doain Bang Bedu biar dapat Lailatul Qadar. Punya pipi cabi, warnanya merah memudar. Cakep. Mudah-mudahan Abi juga dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, sesuai dengan apa yang tadi Bang Bedu sampaikan, kita nggak kerasa ternyata Ramadan mau berakhir. Betul apa betul? Sedih apa enggak? Sedih banget apa sedih aja? Sedih banget karena tahun yang akan datang belum tentu kita jumpai, betul? Tapi di 10 akhir Ramadan ini begitu luar biasa. Allah memberikan satu hal yang penting buat kita harus dapatkan, insya. Yang pertama adalah itqum minanar. Orang yang ketika dia puasa di akhir Ramadan, maka mudah-mudahan itu jadi jalan Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin ya robbal. Sehingganya kata Rasulullah bahwa di penghujung Ramadan itu, mulai dari malam 21, mulai kemudian malam 23, kemudian malam 25, kemudian malam 27, lalu kemudian terakhir malam 29 adalah malam-malam di mana Allah memilih salah satu malam tersebut termasuk turunnya malam Lailatul Qadar. Tahu apa enggak Lailatul Qadar? Pemirsa di rumah tahu apa tidak? Ibu-ibu tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Banget apa aja. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah memberikan pahala kebaikan buat mereka yang mendapatkan seperti orang yang ketika mereka hidup beribadah pahalanya seperti ibadah 80 sampai 83 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau kita dapat pahala Lailatul Qadar seperti kita ibadah pahalanya 80 tahun. Ibu-ibu umurnya ada yang udah 80 tahun apa belum? Saya lihat usianya baru 17 tahun. Kalau Bang Bedu umurnya baru 5 tahun. Hah? Sisanya. Ya Allah. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Nah ini Rasulullah dulu pernah cerita. Boleh saya cerita? Boleh?
Dulu ada nabi yang bernama Nabi Sam'un. Nabi Sam'un, sehingga Nabi Sam'un ini dulu pernah dihianati oleh istrinya. Kata Nabi Sam'un, kalau engkau mau melukai aku, mau mencederai aku, maka rambutku ini harus jadi selimut dalam tidurku. Saat itu rambutnya Nabi Sam'un diselimuti. Akhirnya raja yang memang pengen Nabi Sam'un ini ketangkep, pengen Nabi Sam'un ini dipenjara, dan itu dikhianati oleh istrinya. Lalu Nabi Sam'un ditangkap oleh raja yang zalim itu. Saat itu Nabi Sam'un berdoa, ya Allah, aku akan hancurkan orang zalim ini, aku akan binasakan mereka semua. Kalau engkau izinkan, aku akan ibadah selama 80 tahun. Maka kita nggak bisa ibadah 80 tahun seperti Nabi Sam'un, betul? Tapi kalau pengen kita dapat pahalanya seperti pahala Nabi Sam'un yang Allah berikan kepadanya, maka apa? Kita mau sholat, itikaf, qiyamul lail, baca Quran, berdoa agar mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Pengen dapat, pengen. Tapi di rumah tidur mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Abi mau tanya nih, pemirsa di rumah dan ibu-ibu di sini, kalau akhir Ramadan banyakan di masjid apa banyakan di mall? Jujur puasa nih. Banyakan di mana, Bang? Banyakan di masjid. Tapi masjidnya di dalam mall, Bu, ya. Ibu, maka manfaatkan waktu kita menjelang daripada 10 akhir Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah 10 akhir Ramadan ini jalan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka haruslah kita mengusahakan di malam puasa 1, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampunin dosa yang lalu dan dosa yang akan Alhamdulillah. Ini mah nggak kecandak, Bang. Ya, Bang Bedu. Ya, Bi. Akhir Ramadan bukan malah qiyamul lail, goreng rengginang malam-malam. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kecipratan minyak. Ramadan berakhir bukan makin sibuk sama Allah, tapi banyak orang Ramadan berakhir makin nggak mau sholat taraweh. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka akhir Ramadan kita isi dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, karena ternyata di akhir Ramadan itu pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Betul apa betul? Jadi ibu-ibu akhir Ramadan ini mau baca Quran apa pulang dari sini ke mall? Hah? Iya, kadang-kadang baru sehari Ramadan udah mikirin baju lebaran. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada, Bi. Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Orang sono. Orang mana tuh? Sono. Di mana? Cuma lagi pada kemari ini. Ayo, maka manfaatkan sehingga ini adalah menjadi satu fadilah yang mana Rasulullah SAW di penghujung bulan Ramadan selalu mengajak istrinya, mengajak anaknya, mengajak semua sahabatnya untuk menyibukkan diri dengan rangka adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Ajak suami kita, ajak anak kita, ajak saudara kita, sibukkan malamnya dengan qiyamul lail. Ibu kalau malam suka bangun apa enggak? Sholat? Apa tidur lagi? Apa ke toilet doang? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kita. Oke, baik Abi, terima kasih sekali, tepuk tangan untuk Abi. Ya. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Ya, iya, silakan Ibu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurningsih dari Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Gebang Kulon Cirebon. Cirebon. Ibu Nur Ningsih. Ya. Cahaya Ningsih. Ningsih apa artinya? Ning sih. Si. Ning. Bening. Ning itu perempuan. Ning itu bening. Sih. Bening Dikasih. sih gitu. Silakan Ibu Nur Ningsih. Abi izin bertanya. Silakan Ibu. Saya pernah dengar bahwa orang yang wafat di malam Lailatul Qadar itu katanya otomatis masuk surga. Oh. Benar kan itu Abi? Walaupun lagi main gitu Bu. Nah, kan saya nggak tahu. Iya. Benar katanya. Iya. Oke Ibu Ita. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul setiap orang yang wafat di malam Lailatul Qadar otomatis masuk surga? Otomatis. Kita kasih pantun dulu. Silakan. Jalan-jalan ke Jati Asih. Baliknya terasa dahaga. Kita doakan Ibu Ningsih. Iya. Biar jadi ahli surga. Amin ya robbal. Amin. Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Inilah betapa luar biasa sayangnya Allah sama kita. Kalau ada orang lalu dia man qoma ramadhana wajtinabu ilallah, lalu dia mengharapkan ridho Allah dan dia meninggal dunia, pada kholal jannah, orang tersebut insya Allah masuk surga. Amin ya robbal. Cuma kudu ibadah, betul? Cuma kudu mau menjalankan semua yang diperintah oleh Allah. Tapi kalau mohon maaf di bulan Ramadan yang penuh berkah bertepatan dengan Lailatul Qadar, tapi mereka bermaksiat, mereka tidak puasa, mereka sedang jauh dari Allah, mereka melalaikan atas apa yang menjadi perintah Allah, maka belum tentu orang itu masuk ke dalam surga. Betul apa betul? Nah, sehingganya inilah menjadi untung buat kita. Siapa tahu adalah ini menjadi bulan yang penuh berkah, dosa kita banyak, maksiat kita banyak, tapi saat ketika Bapak Ibu pemirsa semua di penghujung Ramadan, kita tengadahkan tangan kita, tunduk kepada Allah, lalu menjalankan semua apa yang menjadi kita lakukan untuk mendatangkan cintanya Allah, ternyata di situ Allah angkat derajat kita. Alhamdulillah. Bukan cuma pahala 1000 bulan yang Allah dapat, betul, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lain Allah siapkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata kalau Ramadan akhir ini menjadi Ramadan terakhir, tapi kita isi dengan iman dan takwa kepada Allah, dan ternyata saat Lailatul Qadar ibu meninggal dunia, Bang Bedu misalkan, Lailatul Qadar. Saya lagi ngaji. Lagi zikir. Lagi zikir. Taunya ada malaikat Ijroil. Astagfirullahaladzim. Nah, tanda-tanda datang dia datang mulai. Ya Allah. Mulai mau cabut nyawa. Astagfirullahaladzim. Senyum berarti husnul ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lagi Lailatul Qadar dia jauh sama Allah. Ini pasti neraka ini pasti. Minum lagi. Gara-gara sebatang. Iya, minum lagi. Angin. Malaikat Jibril datang. Nenek. Jangan sekarang. Mati. Ngapa saya begedang begitu mulu, Bi? Nah, ini berarti kira-kira kalau begitu yang tadi ngelel tadi. Gitu kan. Ini kira-kira masuk surga apa enggak? Enggak, Bang. Udah. Masukin lagi ya. Udah masukin lagi. Jadi kalau enggak ibadah jauh dari Allah, bagaimana mau masuk surga? Betul-betul. Jadi jaminan Nabi, siapa orang di bulan Ramadan apalagi menjelang daripada Lailatul Qadar, dia deketin Allah, dia takwa ke Allah, dia banyak merapat ke Allah, ini ternyata jadi jalan Allah berikan pintu surga buat kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nur Ningsih.
Malam 1000 bulan menjadi tema kita hari ini. Nanti Abi akan melanjutkan tausiahnya bagaimana kita memaksimalkan keistimewaan Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya jamaah, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya. Izinkan saya membacakan pertanyaannya, nanti Abi bisa langsung jawab ya. Dari @Jeffrey Karbong ya. Assalamualaikum Ustadz Abi, izin bertanya. Saya ini adalah orang yang penuh dosa. Sama saya juga. Di masa lalu saya tidak pernah melakukan apapun yang diberitakan oleh Allah. Bahkan saya sampai lupa caranya berwudu. Bagaimana caranya wudu? Sebaliknya saya terus-menerus berbuat jahat. Tidak ada sedikit pun niatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Sekarang saya mulai berbenah untuk kembali menjadi umat muslim yang beriman. Tetapi saya memiliki ketakutan kalau dosa saya yang di masa lalu itu tidak diampuni dan terus-menerus menghantui saya. Nah, pertanyaannya nih, apakah dosa-dosa saya akan diampuni seluruhnya oleh Allah jika saya melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar? Itu Bi. Dosa-dosa yang masa lalu apakah akan diampuni Bu? Bi, jika dia melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ibu-ibu semua, Masya Allah, pertanyaan begitu luar biasa. Karena kita ini termasuk orang yang kadang lalai dalam ibadah. Betul apa betul? Orang yang kadang banyak meninggalkan taat. Betul? Juga orang yang banyak berbuat dosa. Iya Pak, iya? Tapi bersyukur kepada Allah di saat dosa kita banyak, di saat maksiat kita terus menerus, terkadang kita sengaja meninggalkan ibadah, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Banyak orang yang mereka saat dalam kemaksiatan lalu dimatikan oleh Allah. Mereka saat dalam jauh dari Allah, Allah wafatkan mereka, Allah hapus kehidupan mereka. Tapi betapa beruntungnya saat lalu ketika kita punya salah, kita punya dosa, maksiat kita banyak, bahkan kita berpikir apakah Allah bakal ngampunin dosa saya? Apakah Allah bakal nerima taubat saya? Saat kita berpikir demikian, ternyata tanpa kita sadar Allah berikan hidayah di hati kita. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Isi sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan, isi sebaik mungkin apa yang Allah berikan kepada kita, karena apa ini tidak mungkin Allah berikan melainkan semua atas izin dan ridho dari Allah. Sehingganya bertepatan dengan Lailatul Qadar, lalu kita lakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Betul-betul menjalankan atas apa yang menjadi perintah Allah, lalu bertobat untuk tidak mengulangi segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Insya Allah, Allah Maha Pengampun dari setiap dosa kita. Betul? Orang boleh tidak memaafkan kita, tapi Allah Maha Pemaaf kepada seluruh hambanya. Tak ada dosa yang tidak dimaafkan, tak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita mau dan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Amin ya robbal. Sehingga ini adalah merupakan malam-malam istimewa. Lailatul Qadar menjadi malam-malam kemuliaan buat kita yang menjadi hamba Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulai mengerjakan sholat isya berjamaah, dilanjut i'tikaf, kemudian perbanyak membaca Al-Quran, lalu kemudian diisi membanyak doa. Apa doanya? Nabi Aisyah pernah bertanya kepada Nabi. Boleh saya ceritakan, boleh? Kata Aisyah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku, wahai suamiku, wahai pujaan hatiku. Tuh, Aisyah itu selalu romantis. Bu, alhamdulillah. Aisyah itu kalau manggil Nabi romantis. Wahai sayangku, kekasihku, tercinta, salam dunia. Alhamdulillah. Ibu pernah bilang gitu nggak sama suaminya? Wah, jujur amat ya. Wah.
Aisyah manggilnya dengan sayang. Ya Rasulullah, apa yang aku harus lakukan di penghujung daripada akhir Ramadan, menjemput daripada Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, banyaklah berdoa, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu an. Bisa apa enggak? Coba. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Pemirsa ikutan. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ini doa permohonan yang sangat kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita. Alhamdulillah. Jadi banyak doa ini, perbanyak. Lagi masak, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Lagi nyiapin makanan, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Lagi istirahat, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Lagi mau tidur, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Dan ini doa boleh jadi jalan Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah, maka maksimalkan dengan cara apa? Qiyamul lail. Bu, sering qiyamul lail, sering sholat tahajud, sering bangun malam. Ngapain? Ayo, maka perbanyak untuk menambah ketakwaan kita dengan banyak sholat qiyamul lail. Yang terakhir kata Nabi, perbanyak taubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal toya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Banyak bertaubat kepada Allah. Kita sadar dosa kita banyak. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan kecuali dia mau bertaubat kepada Allah. Betul? Nah, maka momen daripada datangnya istimewanya di penghujung Ramadan, istimewa datangnya Lailatul Qadar, maksimalkan di penghujung solat kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima taubatku. Nah, itu harus diucapkan, Ibu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, aku tidak akan pernah mengulangi dosaku. Ya Allah, dosa sama orang tua, dosa sama ayahanda, dosa sama ibunda. Ingat kita orang tua kita, ingat dosa-dosa kita. Lisan saya pernah nyakitin hati suami saya. Kadang saya kalau jengkel marahin dia habis-habisan. Jangan sampai teriak bikin nangis suami, padahal dia udah capek. Minta ampun sama Allah, ya Allah maafin dosa saya. Karena Bu, salah satu jalan masuk surga datangnya ridho insya Allah. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Abi. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan siapa mau tanya. Oke, terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abi. Iya, Ibu. Jika saat malam Lailatul Qadar atau 10 hari Iya. Dari saya Karmina dari Majelis Taklim Bunda Soleha Cikarang. Ibu Hermina. Karmina. Ya. Oh Karmina. Karmina. Silakan Ibu Karmina. Jika malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
saya mendapatkan tamu bulanan. Oh, bayar listrik. Bulanan. Iya bulanan. Datang bulan gitu. datang bulan. Ya, jadi saya tidak bisa memaksimalkan ibadah saya. Ya. Maka apakah saya kehilangan kesempatan untuk meraih pahala dan keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut? Padahal itu takdir dan ketentuan dari Allah. Benar. Oke. Sedih kadang Abi. Soalnya belum tentu kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Betul. Gitu ya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertanyaan yang mewakili banyak kaum wanita ya, yang memang sering kali mengalami hal serupa di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir berharap mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Aduh, datang tamu tadi undang. Iya, tiba-tiba Tok 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 tok. Dia lagi gitu. Ya. Lagi mau ibadah nih, lagi mau kenceng-kencengnya Bu ya. Iya. Datang. Apakah kita nanti tidak mendapatkan keistimewaannya? Padahal kan ini mau nggak mau harus kita dapatkan karena ini takdir dari Allah. Nah, seperti apa Bi kita? Siap. Kita kasih pantun, Bang. Kasih Bi. Jalan-jalan ke kota Mina. Cakep. Pulangnya ngelewatin sumur. Cakep. Kita doain Ibu Karmina biar panjang umur. Masya Allah, Bu Karmina luar biasa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Pemirsa semua dimanapun berada, ibu-ibu yang hadir di sini, Masya Allah. Memang kadang-kadang kita udah prepare ya Bu ya. Dari siang itu sejadah udah dilipat. Ada yang begitu ada? Siang dikit lagi mau kena udah dirapihin, betul? Kadang-kadang udah bawa rantang, ada ikan, ada nasi, dibawa ke masjid, dia mau sholat atau makan? Berapa ini? Persiapan itikaf. Persiapan itikaf, betul Udah nggak, mana Bu? bukanahnya baru lagi, baru dari COD bukanahnya, Nah ya kan, kan? beli yang baru, Baru. disiapin semua. Tiba-tiba pas mau maghrib nongol. Ada yang begitu ada? Kesel apa enggak? Ngomelnya ke siapa? Ayo. Itu lumrah. Kadang-kadang memang itu hal yang tidak bisa kita hindari dan emang banyak yang terjadi. Betul tidak? Tapi jangan bersedih, jangan lalu lantas kehilangan momen Ramadan, apalagi momen Lailatul Qadar. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak berzikir kepada Allah dengan tadi pertama doanya Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim Allahumma ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nah ini doanya, perbanyak baca doa ini, perbanyak. Ini enggak cukup Ustadz, pengen baca lain istighfar. Beres istighfar selesai, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini enggak cukup Ustadz, ibu punya rezeki. Maka apa yang ibu lakukan? Keluarkan rezekinya untuk menyenangkan yang sedang itikaf. Keluarkan rezeki ibu untuk memberi bekal mereka yang sedang menjaga malamnya dengan ibadah kepada Allah. Karena ibu enggak bisa sholat, ibu kasih makanan buat yang sedang sholat, tapi orang sholat jangan dikasih makan. Ada yang begitu? Ada? Nggak boleh. Nggak boleh. Beres sholat baru Tapi ketika ibu menyiapkan makanan buat mereka yang sedang itikaf, pahalanya seperti orang yang itikaf. Alhamdulillah. Ini yang kita lakukan, insya Allah saat ini yang dilakukan. Moga-moga walaupun kita nggak ibadah langsung, pahala Lailatul Qadar Allah kasih buat kita. Alhamdulillah. Paham ya ibu ya? Iya paham. Tepuk tangan buat Ibu Karmina. Ya. Nah tapi kan pas haid tadi kan kalau zikir juga boleh. Benar. Datang bulan boleh zikir ya Bi ya? Boleh. Boleh. Kalau baca Al-Quran tapi gak lewat mushaf, lewat handphone. Baik. Ngaji gitu pakai HP. Benar. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Walaupun kuotanya nggak ada. Baik. Jadi gini. Pakai wifi. Pakai wifi katanya. Maka pandangan ulama berbeda pendapat.
Ada yang tetap ulama itu mengharamkan saat ketika niatnya kita membaca Al-Quran. Karena nggak boleh. Kenapa? Karena niatnya membaca Al-Quran. Karena orang haid tidak boleh baca Quran. Tapi saat ketika niatnya belajar, bukan lagi baca Quran, niatnya belajar Al-Quran, boleh. Tapi kalau niatnya menderes Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam kondisi sedang haid, nggak boleh. Tapi kalau niatnya belajar, ini masih dikata mazad, artinya masih boleh, rukhsah. Oh, menghafalkan gitu, boleh? Boleh. Menghafalkan ini surat ini apa boleh, ya? Boleh. Tapi jangan niat membaca, niatnya belajar. Belajar. Niatnya belajar. Tapi kalau sudah niatnya saya membaca Al-Quran, tapi megang handphone boleh? Boleh megang handphonenya, kan dia bukan mushaf. Iya, iya. Iya, megangnya boleh? Boleh. Kalau megang Al-Quran haram. Wow. Orang yang haid tidak boleh megang Quran. Tapi kita niatnya ini megang handphone, bukan megang Quran. Boleh tidak? Boleh, karena kita tidak megang mushaf. Walaupun di dalam handphone ada aplikasi. Ada Al-Quran. Al-Quran. Ada Al-Quran. Tapi kita tidak megang mushaf, megangnya handphone. Ini sebagian ulama dibolehkan. Tapi kalau sudah mushaf yang jelas Al-Quran, tulisannya kepegang, mushafnya kepegang, Qurannya dipegang, jelas ini haram bagi orang yang sedang haid. Ketika pun kita membaca, niatkan belajar. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, niat belajar, bukan niat sedang membaca Al-Quran. Insya Allah ada kemakfuan itu. Okay. Tapi kalau kita nggak khusyuk, nggak yakin, takut apa-apa, yang paling utama adalah banyak istighfar dan doa. Itu yang paling utama. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, silakan siapa? Sebelah sini, oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dari Majelis Taklim Soleha Cikarang. Ibu? Bu, Ya. Maya. Maya. Ya. Aku punya teman. Ibu Maya kan? Iya, iya. Ibu kadang tahu ya. Izin bertanya Abi. Iya, Iya silakan. boleh Bu. Yang saya tahu Lailatul Qadar itu kan di mana dosa-dosa manusia diampuni. Iya. Saya itu kemarin ada obrolan sama suami. Kebetulan dia ngajakin saya ke masjid sebelah untuk itikaf katanya. Oh, belum selesai masjidnya Bu. Masjid sebelah. Iya, karena kan Masjid katanya separuh itu ya? Iya, masjid sebelah katanya ngajakin masjid sebelah. Lah sebelahnya kemana nih? Sebelahnya kemana itu? Belum jadi Ibu masjidnya. Iya. Bener juga sih ya. Iya. Katanya biar lebih khusyuk gitu itikafnya. Nah, yang jadi pertimbangan saya itu, saya kan punya balita. Kalau saya titipkan ke ibu saya itu, saya kan merasa merepotkan gitu ya, merasa bersalah. Itu bagaimana hukumnya? Sementara saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, kalau saya dahulukan anak-anak saya seperti apa hukumnya? Ya pokoknya penjelasan dari Ustadz, saya mau Mau itikaf. Iya mau itikaf, Terus ibu, tapi merepotkan ibu saya karena anak-anak saya titipkan gitu ke orang tua saya. Suami Ibu dititipin juga nggak ke ibu? Kan suami Ibu kadang-kadang ngerepotin juga kan? Iya. Iya. Enggak, karena kan kepengennya suami itu kita sekeluarga ke masjid gitu, Oke. karena biar lebih khusyuk gitu. Oke. Karena saya merasa ini repot gitu, saya masih punya balita gitu. iya, iya. Yang jadi dilema itu yang mana yang harus saya dahulukan, itikaf apa untuk Lailatul Qadar atau anak-anak saya? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Maya bertanya, saya dan suami ingin itikaf di masjid sebelah. Benar. Nah sambil bangun tuh supaya sebelahnya lagi jadi. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Iya. Tapi apa daya, ibu ini masih punya anak kecil, Benar. balita, ya kan? Pengen nih supaya khusyuk keluarga ke semua, tapi kan masih ada balita. Nah, Benar. pengennya ibu ini balita dititipkan ke orang tuanya ibu. Nah kan? Iya. Nah, dititipin ke orang tuanya ibu. Set. Nah kan? Terus mertuanya bagaimana tuh? Nah, mertuanya lagi tidur. Nah, Gimana cara nitipinnya? Nah, Bu, Ya. saya sama suami, Maya sama suami mau itikaf ke masjid sebelah. Tolong nih titip si Romli ya. Iya. Emang si Romli ngapa? Masih rewel. Nah, takutnya pas lagi itikaf dia nangis, saya jadi pipis. Kan ibu mau itikaf juga. Ibu mau itikaf juga? Iya. Nah, si Romli bagaimana nih? Gimana dong? Gimana kalau kita titipin di Pak Lurah?
Lah ibu mau itikaf juga. Iya. Nah jadi pertanyaan Gimana dong? Coba deh ke bapaknya, bapak mertua. Bawa bapak mertua. Mbak, Ya. Maya mau itikaf sama bang, Sama abang. Mana? itikaf sama bang Cep mau itikaf ke masjid. Nah ini kan Emang? nih Maya masih punya si Romli nih. Iya. Itu ya. Emang itikaf siapa sih? Berdiam diri di masjid, Be. Oh. Ditolong dah, mak Ya. katanya mau itikaf juga. Babe kan ada di rumah. Babe kan mau ke pasar itu bawa rambutan. Babe mau ke Gimana pasar? sih? Iya. Jadi nggak bisa nih. Nggak bisa. Udah. Ya. Kalau Mas ajak sama Babe aja ke pasar kan repot. Jadi Romli Gimana sih lu? Jadi Maya nggak jadi itikaf dia masuk sama si Cep nih. Udah bilang aja sana coba ke Ipar lu. Ipar. Iya, Ipar. Bang Jamal. Iya, ngapa? Bang Jamal nganggur kan? Lah, abang mah banyak kerjaan, emang apa? Ini titip Romli bang. Nih si Aye sama Bang Cep mau itikaf di masjid bang. Itikaf, lah laguan amat sih lu itikaf. Pala anak saya mana? Oh, coba. Terus ngapain? Mau itikaf bang. Terus ngapain segala? Mak kagak bisa, Babe gak bisa, timbang abang doang nih yang bisa nih. Ya Allah. Tolong dah, Bang, ya. Lu mau itikaf nyusahin orang Ya, tolong ya. dah. Terus urusan gue bagaimana ini? Nih di pala, ini belum selesai nih, di kakinya. Belum. Nah, ini popoknya nih bang. Ya. Ah, makasih bang ya. Assalamualaikum. Bentar dulu. Ya. Dulu dia pengen kencing. Repot ya bu ya. Repot. Nah, bagaimana itu? Ya. Repot. Nanti ya kita akan Allah. jawab ya, Ibu Ya Maya ya. Allah. Bagaimana dilematisnya ibu, repotnya rumah tangga ibu, karena masih punya si Romli yang masih kecil, Iya. masih di bawah 5 tahun. Masih 5 tahun. Sementara ibu pengen ibadah dengan khusyuk. Bagaimana nanti menjawab situasi seperti itu ya ayah, Benar. Abi ya, dijawab setelah ini Abi, oke? Insya Allah. Baik pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Di segmen sebelumnya Ibu Maya bertanya nih bagaimana nih menghadapi situasi yang dilematis. Karena Ibu Maya ingin bersikeras ya, bersikeras, ingin banget tidak mau lewatkan momen untuk malam Lailatul Qadar, pengen itikaf di masjid ya bersama suaminya. Sementara Ibu Maya ini masih memiliki anak kecil balita yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Tapi ibu tetap pengen iktikaf di masjid nih. Mau gak mau dia harus menitipkan kepada mertuanya atau kepada ibunya. Takutnya merepotkan apa? Bagaimana nih situasi seperti ini? Mana yang harus lebih diutamakan? Mengurus anak kah? Atau itikaf bareng suami di masjid? Atau titipin anaknya ke mana gitu atau gimana itu? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa balik Sidana waghfir lana ma madaya was al-karami. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, Bu, alhamdulillah. Nih, jadi kadang-kadang emang kita pengennya nyaman. Benar apa benar? Benar apa benar? Apalagi momen yang ini datangnya setahun sekali, yang kita belum tentu ketemu di tahun yang akan datang. Apalagi momennya udah punya suami, suami ngajak pengen itikaf bareng. Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah diajak itikaf bareng sama suami? Jujur amat ya. Ini jadi satu hal yang kita pengen banget, betul-betul. Tapi lihat situasi, ada dua jawaban. Jawaban pertama, manakala memang anak kita dimungkinkan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu peserta yang lain, jamaah yang lain, kondusif, tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu kekhusyuan orang dalam ibadah, maka kita ajak saja. Untuk apa? Semoga dengan diajaknya anak ini kelak besar betul-betul jadi anak yang soleh. Amin. Tapi harus dengan perhitungan yang matang. Ya,
Jangan diajak, tahu-tahu pas di masjid nangis ya, bikin orang semasjid itu semua puyeng. Bener apa enggak? Jangan, kita lihat dulu apa anak kita anteng, apa punya treatment khusus buat bikin anak kita tenang. Nah, kalau bisa dan tidak membuat dan mengganggu kekhusyuan orang, ajak. Untuk apa? Agar dia tumbuh menjadi orang yang cinta terhadap masjid. Amin. Kalau nggak bisa gitu, nih kalau nggak bisa maka kita harus itikaf di rumah. Tidak harus merugikan orang lain dulu. Kalau anak kita diurusin sama mertua, kalau mertua ketiduran tuh anak jatuh bagaimana? Ntar yang disalahin siapa? Gara-gara itikaf ibu ninggalin anak, ibu sama mertua mau lebaran berantem, kira-kira pantas apa enggak? Enggak, betul apa betul? Maka ketimbang kita tidak bisa menjaga keamanan anak kita, ngeri kenapa-napa, ngeri ngerepotin orang, apalagi malam hari orang tua udah sepuh. Tuh Bu, ketimbang akhirnya tuh nenek-nenek besok jadi dikerokin, bergadang ngurusin anak ibu, betul apa betul? Ibu itikaf, kira-kira manfaat nggak jadi itikafnya? Ngerusak hidup orang apa enggak jadi itikafnya? Nah, jangan sampai akhirnya memberatkan orang lain. Maka yang harus kita lakukan kalau memang anak kita belum sanggup dan tidak aman ketika di luar membuat orang lain gak khusyuk, ibu iktikafnya di kamar nemenin anak tidur. Tapi ibunya tidur apa iktikaf? Tidur lah bagaimana? Wah, Nah, kan? anak tidur, ibunya lah pegang tasbih, ambil Quran, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, zikir terus. Pahalanya sama Ustadz, Allah a'lamu bisyai'in, Allah tahu apa yang kita mau. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini jadi yang terpenting iktikaf itu bagaimana kita bisa dapat nikmat dari Allah, bukan tempatnya saja di masjid, tapi kalau di rumah itu pun dapat nikmatnya iktikaf. Mudah-mudahan Allah kasih Lailatul Qadar buat kita. Amin, amin, amin. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Abi, tepuk tangan buat Ibu Maya. Baik Abi, semoga kita bisa mendapatkan. Untuk itu kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan, kita hajatkan, Allah kabulkan Abi. Silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah TV dimanapun berada, ibu-ibu semua yang alhamdulillah bisa membersamai, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan menjelang dari penghujung bulan Ramadan ini dan malam ini, mari sama-sama kita maksimalkan untuk iktikaf, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kesempatan itu buat kita semua, amin. Mari istighfar di hati kita semua 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita angkat kedua belah tangan kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini ya Allah kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Kau berikan kesempatan kepada kami ya Allah masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi jalan Engkau mengampuni dosa kami ya Rabb, mengampuni segala kesalahan kami ya Allah, terlebih kesalahan kami kepadamu ya Allah, kepada orang tua kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami. Berikan ya Allah kesempatan kami ya Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik ya Allah. Izinkan kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan kami jadi orang-orang yang terbebas dari api neraka ya Allah. Izinkan kami jadi orang yang bisa ya Allah ibadah di dalamnya ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silakan sebut doa kita semua, minta sama Allah. Ya Allah berkahi hidup kami, ampuni dosa kami, kuatkan iman Islam kami, izinkan kami bisa meraih Lailatul Qadar ya Allah. Ibu sekarang doakan orang yang ada di samping kanan kita,
Pemirsa, doakan orang yang samping kanan kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Sekarang kita doain orang yang ada sebelah kiri kita. Boleh pemirsa doakan orang yang sebelah kiri pemirsa semua. Biar panjang umur, sehat, berkah rezeki, bisa haji, bisa umroh. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mengaminkan doa saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan dan ucapkan terima kasih sambil salaman.